Pemirsa, perjalanan kontestasi Pilpres 2024 tiba di babak akhir. Putusan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin menandai selesainya sengketa Pilpres seluruh kandidat. Momen ini paling ditunggu banyak pihak dari awal hingga sidang selesai. Nah, bagaimana cuplikan suasana di balik layar sidang MK? Berikut laporan Yohana Margareta dan juru kamera Ari Firmansyah. Putusan sidang gugatan Pilpres 2024 di MK jadi momen paling ditunggu. Tidak hanya bagi tim masing-masing kubu, tapi seluruh awak media yang sepanjang hari sabar menunggu. Ya, putusan MK terkait gugatan Pilpres 2024 memang sangat ditunggu, dan saat ini saya sudah berada di ruang sidang pleno, tepatnya di lobi ruang sidang pleno. Rekan-rekan wartawan sudah menunggu untuk konferensi pers hasil dari putusan MK terkait gugatan Pilpres yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03. Nah, bagaimana kemudian jalannya atau suasana sidang di dalam, saya ajak Anda untuk melihat langsung. Enam jam sidang berlangsung, sidang akhirnya selesai dengan hasil penolakan secara menyeluruh gugatan pemohon tim 01 dan 03, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ada 5 hakim setuju menolak gugatan pemohon. Ada 3 hakim yang tidak setuju, yaitu Hakim Arief Hidayat. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Saldi Isra. Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Dan Eni Nurbaningsih. Netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Hal inilah yang menarik perhatian seluruh pihak dalam ruang sidang, termasuk para tim hukum dan capres-cawapres seusai sidang berlangsung. Saya akan bacakan ringkasan dari... Ya, saat ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan dari tim 01, tepat seusai putusan MK dibacakan. Kita akan langsung mencoba mengkonfirmasi bagaimana tanggapan tim 01 terkait dengan hasil dari putusan MK. Halo Pak Arief, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana suasana kebatinan hari ini setelah putusan vonis? Ya, kita pada prinsipnya bersyukur, alhamdulillah, karena dari majelis hakim tadi ada 3 dissenting opinion dan sangat bagus sekali dissenting opinionnya. Dan itu semua ya? Ya, itu artinya menunjukkan betul bahwa masih ada negarawan di Mahkamah Konstitusi. Untuk yang 5-nya ya kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Ya, untuk yang 5-nya. Karena kita yakin sebetulnya yang 5-nya ini sebetulnya punya pandangan yang sama. Sebetulnya ingin mengabulkan permohonan kita. Tapi mungkin ada tanda-tanda petik kita juga nggak tahu, karena kelihatan agak ragu-ragu. Bisa dilihat dari komunikasi mereka ketika mereka menyampaikan putusan tadi, selalu ada rekomendasi untuk perbaikan, selalu ada catatan. Misalnya dia menegaskan tentang bagaimana Bawaslu ke depan itu harus lebih proaktif, lebih progresif, jangan prosedural gitu loh. Itu sebetulnya itu kita permasalahkan. Seharusnya kalau lebih tepatnya dibuktikan bahwa terbukti penyelenggara pemilu itu tidak netral. Tapi ini hanya diberikan semacam rekomendasi-rekomendasi oleh yang 5 tadi. Mungkin tambah yang lain nih. Dan ini sudah ada dengan Pak Anies Baswedan dan juga dengan Gus Imin yang langsung makan setelah sidang. Gimana Gus Imin nampaknya menguras energi sidangnya? 6 jam kita kelaparan dan kedinginan. Kalau Pak Anies gimana kesan pelaksanaan sidang putusan kali ini? Alhamdulillah kita sudah dengarkan, semuanya sudah disampaikan. Dan nanti kita akan sampaikan pernyataan resmi kita. Ya. Oke, baik. Cak Imin singkat saja. Ya, kita sedang berpikir dulu, merenung apa yang menjadi keputusan MK. Oke, baik. Sudah keputusan apa belum ya? Oh, sudah ya. Baik, terima kasih. Silakan. Saya, Pak Mahfud dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres
dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Artinya pertama dalam sejarah, ini maknanya sebenarnya positif atau enggak sih Pak untuk kepercayaan hukum kita Pak? Tersekam aja, tersekam. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke. Yang menarik adalah kubu pemenang 02 yang mendominasi panggung media dari awal hingga akhir. Hingga tim 01 dan 03 hanya mendapat area wawancara di ujung masing-masing ruangan. Kita akan mencoba bertanya dengan tim 02 yang kali ini sudah selesai menggelar konversinya. Pak Oto izin dari Metro TV. Boleh satu kata inspiratif untuk hasil sidang kali ini, Pak? Ya, berbeda boleh, tetapi perbedaan harus kita jadikan sebagai satu cara untuk berjuang di dalam mencapai kebersamaan. Puas dengan hasil putusan MK kali ini? Saya puas. Puasnya bukan karena hajat kita menang, tapi karena semuanya rakyat Indonesia menjadi damai. Itu saja. Terima kasih. Sukses Pak Oto. Sekali lagi, pasca ini satukan kekuatan. Sementara itu, suasana berbeda tampak di luar gedung MK, tepatnya di titik patung kuda yang dipenuhi massa yang menuntut keadilan pada Mahkamah Konstitusi dan mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, meskipun para elit dari tim 01 dan 03 sudah menyampaikan menerima dan menghormati keputusan MK, tapi ternyata berbeda dengan kondisi di luar gedung MK, tepatnya di titik patung kuda. Seperti dapat Anda lihat pemirsa, sejak pagi saat sidang putusan MK dimulai, banyak massa dari berbagai kelompok yang sudah memadati area patung kuda ini untuk menyuarakan tuntutan perbaikan demokrasi kepada pemerintah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap bersikap adil terkait dengan dinamika politik yang sedang terjadi. Beragam reaksi boleh saja jadi ekspresi, tapi putusan MK yang final dan mengikat tetap harus dihormati. Biarlah ini jadi catatan sejarah baru negeri ini agar berbenah untuk memperbaiki demokrasi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan menolak seluruh gugatan dari tim 01 dan juga tim 02, maka secara resmi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Dan kita berharap segala dinamika politik yang terjadi dalam Pilpres 2024 menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi bangsa ini dan tidak menyurutkan semangat kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus mendukung demokrasi di tanah air. Dari Jakarta, Yohana Margareta, Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.